Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Kak, baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana perjalanannya ke sini? Apakah ada hambatan? Alhamdulillah Kak, lancar. Oke, baik. Nah, waktu di sesi kedua kan kita sudah kontek-kontekan ya melalui WhatsApp, dan di sesi ketiga juga sekarang alhamdulillah dengan keadaan sehat kita bisa bertemu kembali di sesi yang ketiga, dan kita sudah janjian di WhatsApp untuk bertemu melanjutkan sesi konseling yang ketiga pada hari ini. Oke, baik. Bisa kita mulai, Teteh? Bisa, Kak. Apakah udah siap untuk melakukan sesi konseling? Sudah Kak. Oke, baik, mungkin langsung saja ya. Nah, saya akan bertanya perkembangan Teteh. Di sesi sebelumnya, Teteh kan menyebutkan terakhir itu berada di skala angka 7,5, dan Teteh merasa sudah cukup lumayan baik atau cukup sudah bisa menghilangkan pikiran negatif Teteh itu terhadap Teteh. Nah, di sisi yang sekarang saya bertanya tentang skala. Teteh berada di skala angka berapa sekarang? Masih sama sih Kak, masih di 7,5. 7,5. Oke, kenapa alasannya? Soalnya si rekan kerja saya yang toksik itu bikin gara-gara lagi Kak. Oke, bikin gara-gara lagi. Oke, nah sebelumnya apakah pekerjaan rumahnya udah Teteh kerjakan? Sudah Kak. Bagaimana? Apakah ada hambatan? Kalau pekerjaan rumah nggak ada hambatan, cuman gara-gara si rekan kerja ini bikin masalah, jadi kesannya juga jadi ngerasa gimana ya Kak, ngerasa balik lagi ke perasaan pertama gitu. Cuman saya belajar dan berusaha untuk melakukan pekerjaan rumah, dan itu sedikit ada dorongan dan sedikit membantu ketika saya menghadapi masalah yang sedang saya hadapi ini gitu. Oke, baik. Jadi Teteh ada kembali permasalahan. Iya. Nah, kalau boleh saya tahu apa sih permasalahan yang Teteh sebutkan barusan? Jadi rekan kerja saya ini nyari gara-gara lagi Kak. Dia kan beda supplier sama saya gitu kan. Terus kemarin itu ada pekerjaan yang dimana tidak melibatkan sesama supplier gitu, jadi ini kerjaan dari toko gitu. Nah terus kan di toko itu ada atasan. Nah atasan ini ngasih kerjaan ke saya, cuman karena kerjaan ini ada imbalannya gitu ya. Nah dia tuh kayak yang nggak seneng gitu Kak, saya dapat kerjaan yang dapat imbalan juga gitu. Jadi dia kembali lagi menghasut rekan-rekan kerja yang lain untuk membenci saya gitu. Oke, jadi permasalahannya di mana teman rekan Teteh, teman pekerjaan Teteh itu dihasut kembali oleh dia untuk mungkin benci kepada Teteh, karena dia mengetahui bahwa Teteh mendapat uang tambahan dari supplier Teteh karena mungkin kinerja Teteh semakin membaik ya. Betul. Makanya Teteh dikasih bonus, dikasih apresiasi dari atasan Teteh. Tapi berhubung dari awal beliau atau dia sudah tidak suka terhadap Teteh, merasa iri terhadap Teteh, makanya dia terus-terusan menghasut orang-orang untuk ikut membenci juga ke Teteh. Seperti itu ya Teh. Nah, pada saat itu apa sih dalam pikiran Teteh yang Teteh pikirkan, dan apa sih perasaan Teteh yang Teteh rasakan waktu saat itu? Yang saya pikirkan ya saya ngerasa ada manusia yang gimana ya Kak, masih punya rasa iri dengki gitu ya terhadap sama manusia, padahal saya kerja ya sewajarnya gitu ya. Atasan ngasih bonus ke saya ya karena saya bekerja gitu Kak. Mungkin ya saya alhamdulillahnya dapat lebih dipercayai daripada rekan kerja saya itu gitu. Jadi tadi maaf Kak, kakak nanya yang satunya lagi. Perasaan dan pikiran Oh iya, Teteh. pikiran. Nah pikiran saya itu kan
waktu kerja gitu jadi ngerasa nggak enak aja gitu Kak, soalnya dia kan kembali lagi ngasih rekan kerja yang lain, otomatis karena saya dapat bonus dan rekan kerja yang lain enggak, jadinya rekan kerja yang lain juga ikut terhasut lah sama omongan dia. Jadi ya sekarang rekan kerja yang lain mulai kayak menjauh lagi gitu, tapi alhamdulillahnya karena saya sedang belajar untuk memahami dan lebih berpikiran positif dan bisa menerima keadaan, menerima masalah gitu. Jadi apalagi saya sedang konseling gitu ya Kak. Jadi alhamdulillah ketika rekan kerja saya menjauh gitu, saya nggak terlalu merasa bahwa diri saya tidak berharga, justru saya merasa bahwa saya Lebih unggul. iya alhamdulillah gitu Kak. Oke, berarti dalam pikiran kamu sudah tidak terpikiran negatif, yang Iya. dimana ada permasalahan yang sama, memilih lebih berpikiran positif karena tadi balik lagi karena dari awal mula kamu sudah mengetahui dia itu orangnya bagaimana, karakter dia bagaimana terhadap kamu, makanya kamu memilih lebih fokus ke diri kamu, fokus terhadap pekerjaan kamu, dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan bagaimana cara menghadapi pada permasalahan yang sama, yaitu tadi Teteh sudah menyebutkan membuang pikiran negatif Teteh dengan cara bahwa Teteh ini berharga gitu, dan Teteh ini lebih mampu, lebih bisa, lebih unggul dari orang tersebut, seperti itu. Iya betul Kak. Nah, dari segi perasaan Teteh belum menyebutkan nih, perasaannya bagaimana? Perasaannya baik lagi kecewa ya Kak, soalnya bisa dibilang berkali-kali dia melakukan hal seperti itu gitu, padahal saya sama sekali nggak mengusik dia gitu. Kalau seandainya posisinya atasan saya yang memberikan pekerjaan kepada dia dan dia yang diberikan bonus juga, saya ya yang biasa aja gitu. Justru saya mengapresiasi dia gitu ya Kak atas kinerjanya, cuman karena dia nggak tahu kenapa gitu bisa ada sifat iri benci terhadap saya. Jadi sekarang saya yang tadinya saya merasa dia sahabat saya merasa kalau dia itu ya bisa dibilang segala bumbu domba gitu ya Kak ya, karena terlalu manipulatif gitu. Oke, saking seringnya dia apa ya, iri terhadap Iya, kamu betul. gitu, saking banyaknya hal yang sama terulang kembali ke diri kamu gitu, makanya kamu merasa muak, merasa capek di keadaan ini dan merasa sudah lelah di posisi seperti ini. Makanya kamu lebih fokus ke diri kamu, tidak memikirkan orang tersebut, dan lebih memikirkan tentang perasaan dan hidup kamu. Iya, Ya, oke, baik. Eh, Tadi sudah menyebutkan di skala 7,5 ya. Nah, saya mungkin pengen apa ya, Teteh menggambar kembali kali ya tentang perasaan yang sekarang, yang dimana Teteh itu ada permasalahan kembali. Nah, di permasalahan yang kali ini Teteh itu bagaimana? Teteh bisa mungkin sama di sesi kedua kayak menggambar di sebuah buku ini, dan anggap saja buku ini adalah sebuah diari Teteh yang dimana Teteh bebas berekspresi mau bagaimanapun tentang perasaan Teteh, tentang pemikiran Teteh, maupun tentang tindakan yang akan Teteh lakukan untuk kedepannya ataupun untuk saat ini. Bisa dapat dipahami Teh? Iya Kak, bisa. Oke, mungkin untuk menggambarnya bisa langsung saja ya Teh. Mungkin di sebelah sini saya sudah menyiapkan spidolnya juga, silakan Teteh untuk menggambar. Baik. Sesuai dengan apa yang sedang Teteh pikirkan, apa yang sedang Teteh rasakan gitu. Perasaan benci yang bagaimana sih, perasaan marah yang kayak gimana, Teteh luapkan ke buku diari Teteh seperti itu. Teteh bebas berekspresi apapun di buku diari ini, yang dimana tidak ada tekanan, tidak ada
larangan atau tidak ada tuntutan apapun, dan tidak ada pandangan yang buruk terhadap teteh atau hasutan-hasutan dari orang lain. Udah Kak. Udah, oke, boleh saya lihat? Ya. Oke, baik. Di sini ada beberapa gambar yang sudah saya gambarkan. Di sini ada gambar orang, ada beberapa orang. Di sini ada 4 orang, dan di atasnya ada lingkaran-lingkaran yang abstrak. Terus di sini ada apa? Matahari, gunung, kemudian ada awan, pohon, dan juga ini apa teh? Sungai. Oke, baik. Bisa Teteh ceritakan apa maksud dari gambar yang sudah Teteh gambarkan pada video Teteh ini? Jadi untuk yang orang pertama itu menggambarkan diri saya pribadi, di mana saya sudah mulai merasa membaik keadaannya, saya sudah mulai menyalahkan pikiran-pikiran negatif, dan di mana 3 orang ini adalah rekan kerja saya yang mungkin mereka masih memikirkan tentang hal-hal negatif, tentang hal-hal yang tidak baik mengenai diri saya, dan saya ingin ini menceritakan tentang mereka Kak. Matahari, awan, gunung, pohon, dan sungai itu saya ingin mereka sebersih awan gitu. Jadi mereka yang sama seperti saya dulu, yang ingin bersih hatinya, tidak punya dendam, tidak punya rasa iri dengki. Terus saya menggambarkan sebuah gunung, di mana gunung itu indah gitu Kak untuk dipandang gitu, dimana saya ingin persahabatan saya di dalam ruang lingkup pekerjaan itu indah, damai, tentram gitu, seperti pepohonan juga yang dimana menggambarkan kesejukan gitu, tidak ada perselisihan. Dan sungai menggambarkan semua masalah, hal-hal kecil yang mungkin terjadi dalam ruang lingkup pekerjaan itu tidak terbawa dan tidak memendam di hati gitu. Jadi semua permasalahan yang ada dalam kerjaan ingin mengalir dengan sendirinya gitu ya. Terakhir menggambarkan matahari, karena saya ingin saya dan rekan kerja saya bersinar dengan caranya masing-masing tanpa saling menjatuhkan gitu. Oke, baik. Berarti di sini kesimpulannya bahwa kita menggambar sebuah orang, di mana beberapa orang ini adalah rekan kerja Teteh, dan di sini adalah Teteh yang melihat teman rekan kerja Teteh berpikiran negatif terhadap Teteh, berpandangan buruk atau benci terhadap Teteh, dan Teteh mengetahui hal tersebut. Tapi di satu sisi lain, Teteh menggambar sebuah awan di mana mereka juga pengen merasakan berpandangan sama seperti Teteh, ingin hatinya bersih, ingin hatinya lebih positif, seperti itu ya. Dan di sini juga Teteh menggambarkan sebuah
pohon yang dimana pohon ini adalah menandakan penyejukan di dalam hati mereka sama seperti apa yang teteh rasakan. Jadi teteh pengen menanamkan hal yang sama seperti apa yang teteh rasakan, seperti apa yang ada dalam pikiran teteh terhadap diri mereka. Seperti itu. Teteh pengen menaburkan kebaikan atau mungkin menaburkan hal positif terhadap mereka yang dimana mereka juga harus sama seperti teteh. Mungkin setengahnya ada perubahan lah gitu, tidak berpandangan buruk terus terhadap teteh, karena mungkin dalam hati kecil teteh merasa sedih karena dipandang oleh teman atau rekan teteh, bahkan di salah satunya itu adalah sahabat teteh sebelumnya. Pasti itu merasakan kekecewaan yang sangat amat dalam ya teh ya, karena dari tadinya dekat kemudian menjadi jauh, itu kan sangat-sangat terasa dalam kehidupan kita. Jadi gak enak untuk menjalani hidupnya, apalagi menjalani karir teteh seperti itu. Kemudian di sini juga menggambarkan sebuah sungai yang dimana teteh merasa pengen sama seperti teteh mengalir begitu saja, si permasalahan atau perasaan yang mereka pendam selama ini mengalir seperti air di dalam sungai tersebut. Dan kemudian di sini teteh menggambarkan matahari yang dimana matahari ini adalah menandakan bahwa teteh itu bisa bersinar, atau teman rekan teteh itu bisa bersinar dengan jalannya masing-masing tanpa melihat atau menjatuhkan sesama rekan seperti itu, dengan jalannya masing-masing, dengan karakter, dengan kapasitas dari masing-masing itu bisa bersinar dengan jalannya yang terbaik itu. Dan yang terakhir itu apa, gunung ya? Iya. Yang terakhir itu apa, gunung itu menceritakannya tadi? Maaf. Gunung itu menggambarkan bahwa keindahan gitu kan. Jadi saya pengen dalam pekerjaan itu ya tenang, damai, tentram gitu, tidak ada perselisihan gitu. Jadi seperti gunung ini yang enak dipandang, enak dilihat, yang menggambarnya dua ya. Menggambarkan dua gunung ini adalah mungkin salah satu teman-teman atau rekan teteh bisa bergandengan bersama-sama mencapai tujuan yang ini, matahari, mencapai pencapaian yang lebih sukses untuk kedepannya gitu, dengan jalannya masing-masing tanpa menjatuhkan atau memburuk sesama rekan. Itu oke. Baik, berarti ini yang sedang teteh rasakan dan teteh alami ketika ada permasalahan tersebut. Betul. Oke, baik. Nah, apa ada hal lain lagi yang ingin teteh gambar di buku diari teteh ini? Udah cukup sih Kak. Udah cukup. Itu baik. Menggambarkan berarti berarti ini sudah menggambarkan apa yang sedang teteh rasakan, apa yang sedang teteh alami pada saat ini, atau mungkin pada saat permasalahan tersebut ada gitu. Oke, baik. Nah, selain dari tadi yang teteh sudah sebutkan, ada hal lain lagi nggak, harapan teteh untuk khususnya untuk teman teteh atau sahabat teteh ini? Harapannya pasti pengen dalam bekerja secara profesional, tidak saling menjatuhkan, apalagi kerjaan kami ini saling berketergantungan gitu loh Kak. Jadi pengen sama-sama bekerja sama dalam tim, tidak ada iri dengki, terus tidak ada dendam sama lain gitu. Pengen namanya kerja gitu ya Kak, mau kecil mau besar gajinya tidak dipermasalahkan, pengennya kayak gitu ya Kak ya. Cuman saya akan membalikan ke pribadinya masing-masing lagi gitu. Cuman harapan saya mereka juga bisa bersifat sama, mungkin sifat manusia beda-beda ya Kak, cuman semua sifat kan bisa dirubah dengan karakternya masing-masing, dengan pribadinya masing-masing gitu. Jadi saya akan menanamkan di diri saya pribadi terlebih dahulu untuk bersifat baik. Semoga kedepannya mereka juga bisa jauh lebih baik lagi gitu Kak. Oke, baik. Berarti dalam segi pemikiran kamu lebih berubah ya? Iya, betul. Berubah yang dimana kamu bisa lebih tenang dalam menghadapi masalah yang sama, bisa lebih
apa ya, pengen menuntun teman kamu atau sahabat kamu ke lebih baik, karena Betul. di sini juga kamu belajar dan mungkin kamu pengen sama-sama belajar dengan dia Iya. lebih baik lagi untuk kedepannya seperti itu. Iya betul Kak. Oke, baik. Nah, tadi dari segi perasaan dan tindakan kamu berpikir tersebut sudah disebutkan ya, tadi perasaannya mungkin masih kecewa terhadap teman kamu gitu kan, karena dia terus-terusan menghasut teman-teman atau rekan kerja kamu untuk terus membenci kamu, dan selanjutnya kamu berpikiran bahwa memang semua itu ada perasaan benci dan masih ada perasaan tidak berharga, tapi kamu berpikiran bisa lebih berpikir positif karena ada dorongan dari self talk tersebut yang saya berharga atau teteh berharga, yang dimana semua itu hanyalah manipulatif dia karena dari sumber iri dia terhadap teteh, makanya teteh lebih bisa mengelola atau mengontrol emosi teteh dari pemikiran negatif teteh yang mungkin bisa membatasi diri atau ada benteng di mana pikiran negatif tersebut masuk kembali, dan teteh bisa mencernanya dengan sangat baik yang jadi berpikir positif dan lebih bisa tenang untuk menghadapi masalah tersebut. Oke, saya ucapkan sangat bagus dan terima kasih teteh sudah bekerja sama dengan dengan saya, yang dimana itu adalah hasil sepenuhnya hasil dari teteh yang sesuai dengan harapan teteh, sesuai dengan apa yang teteh mau, karena semua itu usaha sendiri, dari usaha teteh sendiri yang teteh terus berusaha untuk bisa lebih positif, lebih bisa baik lagi untuk menjadi diri teteh yang lebih baik dan lebih positif dari sebelumnya, dan teteh berambisi untuk bisa menghilangkan pikiran negatif teteh. Nah, saya ingin mengucapkan kembali kepada teteh untuk menyebutkan self talk yang tadi rasanya tidak berharga. Coba. Saya tidak berharga, saya tidak berharga, saya tidak berharga. Oke. Kenapa teteh berhenti? Karena sudah di sesi ketiga ini saya merasa jauh lebih membaik gitu ya Kak, apalagi setelah kejadian kemarin saya merasa bahwa justru saya berharga kok gitu, saya bisa menjalankan semuanya dengan baik, saya bisa belajar dengan baik lagi untuk bisa mengontrol emosi saya, mengontrol amarah saya gitu. Jadi saya pikir bahwa justru saya berharga gitu Kak. Oke, baik. Berarti teteh sudah bisa mengontrol diri teteh dari segi pemikiran maupun perasaan teteh, dan teteh mungkin sudah lebih bisa siap lah untuk menghadapi segalanya, lebih bahkan dari apa masa sebelumnya. Nah, untuk segi perasaan dan pikiran teteh untuk kedepannya teteh akan melakukan apa ketika ada masalah yang sama? Mungkin yang pertama saya akan mendekatkan diri kepada Allah, karena setelah mungkin saya bercerita langsungnya ke teteh gitu ya, tapi secara emosional semua yang saya rasakan pasti yang jauh lebih mengetahui hidup saya ya yang maha kuasa gitu ya Kak. Jadi saya akan mendekatkan diri lebih Allah dengan Allah gitu, bagaimana supaya saya bisa jauh lebih sabar, lebih ikhlas untuk menghadapi setiap permasalahan dan ujian yang Allah berikan gitu. Dan yang kedua, saya akan mencintai diri saya sendiri, bahwasannya setiap masa itu pasti ada, dan ketika saya mencintai diri saya sendiri, saya merasa jauh lebih jauh lebih bisa mengontrol emosi saya, mengontrol amarah saya. Mungkin kalau misalkan saya tidak mencintai diri saya sendiri, ketika ada masalah hal yang sama terjadi, saya akan meluapkan emosi saya akan bertindak yang tidak semena-mena terhadap orang yang mungkin ingin bermasalah dengan saya. Tapi balik lagi, karena saya mau menanamkan mencintai diri sendiri supaya saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan yang ketiga, saya mungkin akan memberikan contoh yang baik. Mungkin dengan contoh yang baik rekan-rekan saya bisa mengerti dan bisa memahami
bagaimana caranya bersikap, bagaimana caranya menghadapi masalah, dan bagaimana caranya menilai seseorang gitu. Karena mungkin ya namanya karakter sifat pribadi seseorang itu beda-beda, tapi dengan cara saya bisa memberikan contoh yang baik, mungkin mereka juga bisa lebih memahami gitu dan bisa eh, berperilaku yang sama setidaknya begitu Kak. Oke, baik. Itu yang akan Teteh lakukan Betul. dari segi pemikiran maupun dari perasaan Teteh. Oke, baik. Nah, sekarang mungkin saya akan bertanya tentang skala yang dimana sebelumnya kan tadi masih 7,5. Iya. Nah, sekarang setelah melakukan sesi konseling kamu berada di skala berapa? Sekarang 8,5 sih Kak. 8,5. Iya. Oke, baik. Berarti angka yang cukup signifikan ya. Iya, betul. Ada peningkatan. Nah, kenapa sih 8,5? Apa sih maksud dari 8,5 itu? Karena awalnya mungkin saya masih ngerasa emosi ya Kak sama orang itu, tapi setelah berbicara dengan Kakak saya sadar bahwasannya ya itu tadi setiap pribadi itu kan beda-beda sikapnya, jadi saya ngerasa enjoy aja bicara sama Kakak. Saya jadi ngerasa jauh lebih baik, dan pikiran-pikiran negatif saya alhamdulillah sedikit berkurang Kak, malah jauh lebih berkurang gitu. Oke, baik. Alhamdulillah kalau begitu ya. Berarti kamu menyadari bahwa pikiran negatif itu kamu harus buang-buang jauh-jauh. Iya, betul. Dan kamu bisa lebih berpikir lebih tenang, lebih bisa berpikir jauh lebih baik dari sebelumnya dan bisa memasukkan pemikiran yang positif terhadap diri kamu. Makanya kamu bisa mengeluarkan atau bertindak terhadap orang-orang atau orang sekitar kamu itu menjadi tidak marah, benci, kecewa bahkan, dan bisa mengontrol tentang pemikiran negatif kamu seperti itu ya. Oke, baik. Nah, berarti di angka 8,5 itu yang kamu maksudkan. Oke. Nah, untuk selanjutnya berarti masih ada angka 9 ya, setengah lagi. Nah, berarti kita akan melakukan sesi keempat, di mana mungkin tahap terakhir kali ya. Jikalau misalkan itu selesai, kalau misalkan belum selesai mungkin kita akan bertemu kembali di sesi 5 atau selanjutnya. Oke, mungkin untuk di sesi ketiga ini saya cukupkan saja untuk tugas rumahnya, mungkin sama ya Teh ya, sama kayak di sesi ketiga. Teteh menyebutkan self talk kembali, di mana saya berharga itu tanamkan ke dalam pikiran Teteh pada saat keadaan yang sama atau pada saat permasalahan itu muncul kembali. Oke, bisa dapat dipahami Teh. Untuk di sesi selanjutnya mungkin saya akan sama bertanya kembali terhadap Teteh bagaimana perkembangannya, bagaimana Teteh bisa melakukannya dan apa ada hambatan untuk melakukannya seperti itu. Nah, untuk di sesi selanjutnya kita akan bertemu kembali pada hari apa atau mau bagaimana? Mungkin minggu depan ya Kak ya, saya lihat dulu sikonnya. Oke, baik. Berarti masih melihat sikon ya? Iya. Oke, saya tunggu konfirmasi dari WhatsApp-nya. Saya mungkin cukupkan sekian. Terima kasih Teteh sudah bersedia kembali mengisi sesi konseling kita yang ketiga dan sudah bersedia datang lagi ke sini. Oke, mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.